Shalom, kembali lagi dalam program Sekolah Sahabat 5 menit bersama GMAHK Menteng Jakarta. Program ini kembali hadir untuk memastikan jantung rohani kita untuk tetap berdetak. Sepanjang minggu ini kita akan mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat di triwulan keempat pada pelajaran yang kelima, yaitu orang asing di pintu gerbangmu. Sembari kita menonton video ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara dan teman-teman semua untuk membuka buku Sekolah Sahabat kita dan bahkan membuka Alkitab kita untuk mempelajari firman Tuhan secara bersama-sama. Ayat tema kita sepanjang minggu ini terdapat di dalam Ulangan 10 ayat yang ke-19. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu pun adalah orang asing di tanah Mesir. Pelajaran sepanjang minggu ini ingin mengingatkan bangsa Israel pada zaman dahulu kala dan kita yang ada pada saat ini untuk mengasihi sesama kita, baik yang kita kenal, orang tua kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, rekan-rekan di jemaat kita, dan bahkan pada orang yang tidak kita kenal sekalipun, orang miskin, janda-janda, dan sebagainya. Dan kita akan lihat lebih detail lagi, apa sebetulnya instruksi dan maksud Tuhan di dalam firman yang terdapat di dalam Ulangan pasal yang ke-10. Yes, sepanjang minggu ini kita akan mempelajari Ulangan pasal yang ke-10, bagaimana Tuhan mengingatkan bangsa Israel memperbaharui perjanjiannya dengan bangsa Israel untuk mengasihi Tuhan Allah dengan sepenuh hati dan bahkan mengasihi sesama manusia. Kita mulai dari Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai dengan 40. Kenapa sih memilih ayat ini untuk sebagai pembukaan? Karena kita mempelajari apa sebetulnya maksud dari Tuhan yang akan disampaikan dalam Ulangan pasal ke-10. Matius 22, 37-40, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi ini merupakan suatu perintah yang penting yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada semua umat-umat yang mendengarkan pada saat itu dan bahkan kepada kita sekarang, bahwa kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sama kita. Dan disitulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi intinya adalah apa? 4 hukum yang pertama adalah bentuk kasih kita kepada Tuhan. Dan 6 hukum yang kedua, yaitu itu merupakan bentuk kasih kita kepada sesama manusia. Itulah yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita dan bahkan kepada bangsa Israel pada zaman dahulu kala. Di dalam Ulangan pasal yang ke-10 kita akan pelajari di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 bagaimana Tuhan menyuruh Musa untuk kembali membuat 2 loh batu dan bahkan bersedia untuk menuliskan kembali. Kenapa alasannya? Karena kalau misalnya kita baca di Ulangan pasal yang ke-9 di mana Musa menghancurkan 2 loh batu yang menandakan bahwa memang pada saat itu Israel melakukan kesalahan yang sangat besar sehingga kedua loh batu itu dipecahkan. Itu seperti menjadi simbol bahwa perjanjian telah dirusak oleh karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Tetapi luar biasanya kasih Tuhan kepada bangsa Israel pada zaman dulu kala. Di pasal yang ke-10, Tuhan kembali berfirman kepada Musa untuk membuat 2 loh batu dan bahkan loh batu tersebut akan tuliskan kembali perintah-perintah Tuhan, itu 10 perintah hukum Tuhan. Ini menandakan bahwa perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel diperbaharui kembali. Luar biasa. Dan di Ulangan 10 ayat 14-16, sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang mempunyai langit, bahkan langit yang mengatai segala langit dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat sehingga ia mengasihi mereka dan keturunan mereka lah, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegak tengkuk. Jadi setelah Tuhan menyuruh bangsa Israel, Tuhan menyuruh Musa untuk membuat 2 loh batu dan maka menuliskan kembali 10 perintah Tuhan untuk diberikan kepada bangsa Israel. Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel untuk sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Artinya apa?
Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk berhenti dengan kesetiaan mereka yang terbagi dan melayani Dia dengan segenap hati dan jiwa mereka. Jadi ada pesan-pesan yang mungkin dalam tanda kutip terselubung ataupun mungkin tidak kita lihat ya secara seksama yang ingin Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel dan kepada kita untuk sepenuhnya memusatkan pandangan kita kepada Tuhan Sang Pencipta kita. Kita akan pelajari di ayat yang selanjutnya di dalam Ulangan pasal 10 ayat 17-19. Saya akan bacakan. Sebab Tuhan Allah mula Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasih-Mu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Kita bisa lihat dan pelajari dengan sesama bahwa setelah Tuhan mengingatkan bangsa Israel untuk mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, memusatkan pandangan bangsa Israel kepada Tuhan. Tuhan ingin agar bangsa Israel, setelah tentunya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, terlepas dari segala perbudakan, Tuhan ingin agar bangsa Israel memancarkan kasih-Nya bukan hanya saja kepada Tuhan, tetapi kepada sesama manusia. Karena Tuhan adalah Tuhan yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Jadi Tuhan ingin mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa selain bangsa Israel mengasihi sesama mereka, mengasihi Tuhan, Tuhan ingin agar bangsa Israel juga mengasihi semua umat-umat manusia, bahkan orang-orang asing, entah itu janda-janda, miskin, orang yang tertindas di sekeliling mereka, sehingga mereka menjadi center of influence, menjadi pengabar Injil yang baik kepada semua umat manusia. Karena kasih Tuhan kepada umat manusia bukan hanya kepada bangsa Israel, tetapi kepada semua umat-umat manusia. Terpujilah nama Tuhan. Jika kita pelajari kembali di kitab yang lain, di dalam Mazmur 146 ayat 5 sampai dengan ke-10. Saudara-saudara boleh baca dan buka Alkitab kita, saudara masing-masing di rumah, bagaimana firman Tuhan yang dituliskan di dalam kitab Mazmur pasal 146 ayat yang ke-5 sampai dengan 10, mengingatkan, memberi tanda, memberi penjelasan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menegakkan keadilan, memberikan makan kepada orang-orang lapar. Tuhan juga membebaskan orang-orang yang terkurung, membuka mata-mata orang buta, dan menegakkan orang yang tertunduk, dan semuanya, semua level sosial umat manusia, semua keadaan manusia, Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada semua manusia. Bagaimana luar biasanya Tuhan dari zaman dahulu kala sudah memberikan instruksi yang jelas, sudah memberikan pemaparan yang jelas kepada semua bangsa Israel, kepada kita pada saat ini untuk mengasihi sesama kita. Kenapa? Kalau misalnya kita pelajari lagi di dalam Ulangan pasal 10 ayat 19, saya akan bacakan. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasih-Mu kepada orang asing, sebab kamu dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Apa artinya ya? Apa arti dari Ulangan pasal 10 ayat 19? Kalau kita pelajari lebih dan sama lagi, Tuhan ingin mengingatkan bahwa pada saat dulu penawanan di bangsa Mesir sampai dengan kebebasan mereka, Tuhan selalu mengasihi mereka. Walaupun mungkin pada saat itu bangsa Israel merasakan siksaan dari kerajaan Mesir ya, tetapi Tuhan sampai last minute Dia mendengarkan keluh kesah bangsa Israel dan bahkan mengirimkan akhirnya Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Bagaimana itu merupakan suatu kasih yang besar, yang luar biasa. Secara spesial Tuhan menarik bangsa yang terpilih keluar dari tanah Mesir, dan itu merupakan kasih yang sangat nyata bagi bangsa Israel. Dan sebagai saksi Allah, bangsa Israel haruslah menunjukkan kasih kepada orang asing di sekeliling mereka. Karena pada saat itu bangsa Israel juga adalah orang asing di tanah Mesir. Jadi Tuhan mau agar sekali lagi bangsa Israel mau menunjukkan kasih-Nya kepada orang-orang asing di sekeliling mereka. Keselamatan mereka dari Mesir telah dicatat sebagai gambaran, ya, sebuah simbol dan sebuah lambang dari penebusan dan keselamatan yang telah diberikan di dalam Yesus Kristus. Jadi ada suatu simbol yang lebih besar lagi yang kita pelajari pada akhirnya di perjanjian baru. Bagaimana Allah mengutus anak yang tunggal itu Yesus Kristus mati bagi kita semua umat-umat yang berdosa. Terpujilah nama Tuhan.
Jadi perlakuan mereka terhadap orang-orang yang terpinggirkan bisa menjadi sebuah kesaksian ya. Jadi Tuhan menginginkan bangsa Israel jika mereka memperlakukan semua baik yang terpinggirkan, yang menerima ketidakadilan dan bahkan kepada sama mereka secara adil, ini bisa menjadi sebuah kesaksian yang kuat kepada dunia tentang kemahakuasaan dari Allah mereka, Allah bangsa Israel, dan juga iman bangsa Israel, di mana di satu sisi merupakan inti dari keseluruhan keberadaan mereka, yaitu untuk menjadi saksi kepada dunia mengenai Allah mereka. Jadi ada satu tujuan yang lebih besar lagi untuk menyatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang kasih, yang luar biasa, yang selalu mengasihi umat manusia, bukan saja bangsa Israel, tetapi semua umat manusia. Dan pada akhirnya kita mempelajari lagi untuk bisa mengasihi sesama kita, untuk bisa menuruti hukum-hukum Tuhan. Itu perlu ada suatu kekuatan ataupun kuasa Roh Kudus dari surga. Karena pada saat kita ingin memiliki Christ-like karakter seperti Kristus, itu bukanlah suatu hal yang bisa kita dapatkan secara gampang ataupun itu merupakan hadiah dari lahir, tapi itu perlu kita minta dari Roh Kudus, kuasa dari surga, agar kita bisa mempunyai karakter seperti Kristus, yaitu mengasihi sama kita. Kita perlu sering berdoa kepada Tuhan agar kita bisa memiliki karakter seperti Kristus, dan bukan hanya itu saja, tapi kita harus mempelajari firman Tuhan dan mempraktekannya. Kasih karunia-Nya dapat mempercepat perubahan jiwa seseorang dan menarik jiwa tersebut kepada Kristus. Tidak ada seorang pun yang menerima kekuasaan secara lahiriah atau diterima sebagai hadiah. Kekuasaan adalah pemberian dari Tuhan melalui Kristus. Menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi dan mengikuti contoh kehidupannya yang menyangkal diri adalah cara bagi kita untuk hidup kudus. Jadi bagaimana kita harus menyangkal diri kita, memikul salib Kristus, sehingga kita bisa mendapatkan kecurahan Roh Kudus dan memiliki karakter seperti Kristus. Bukan hanya itu saja, tapi harus kita praktekkan dan kita bagikan kepada sesama kita. Itu yang Tuhan ingin kepada bangsa Israel dan kepada kita sampai pada saat ini. Dan pada akhirnya kita mempelajari di dalam Yakobus 1 ayat 27 sampai pasal 2 ayat yang ke-11, bagaimana kita harus menghidupkan firman yang telah kita baca, firman yang telah kita dengarkan. Karena actions harus lebih besar daripada words ya. Aksi kita, perbuatan kita harus lebih besar daripada perkataan kita. Tuhan pun dia memiliki action ya. Dia mengorbankan anaknya yaitu Yesus untuk mati di kayu salib. Bukan hanya saja untuk umat-umat yang percaya kepadanya, tapi untuk semua umat manusia. Sehingga menjadi saksi bahwa Tuhan itu adalah begitu baik sehingga semua orang bisa mengenal akan kasih Kristus dan mau menerima akan kebenaran Kristus. Luar biasa. Jadi pada akhirnya kita harus mengasihi sama kita, orang tua kita tentunya, saudara-saudara kita, dan bahkan kepada orang asing di tengah kita. Ada orang yang miskin dan butuh bantuan kita, jika kita memiliki kemampuan kita bantu. Jika ada kita melihat orang yang mengalami ketidakadilan, kita bantu. Mungkin dengan doa, mungkin dengan materi atau apapun. Dan biarlah kita minta kuasa dari Roh Kudus untuk mengingatkan kita, untuk memberikan petunjuk kepada kita apa yang harus kita lakukan untuk membantu orang-orang di sekeliling kita. Baik itu orang yang kita kenal ataupun orang asing yang ada di sekeliling kita. Pastikan saudara-saudara tetap mempelajari pelajaran sekolah sahabat secara masing-masing di rumah dan bahkan berpartisipasi di dalam diskusi sekolah sahabat di kelas UKSS masing-masing untuk mendapatkan esensi pelajaran yang luar biasa di sepanjang minggu ini tentang orang asing di pintu gerbangmu. Sampai bertemu di pelajaran sekolah sahabat menit selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.